Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dari kelompok 2, saya Novianti dan teman saya Bu Yulianti. Nah, di sini kami akan menceritakan tentang proses pembelajaran yang menyenangkan itu menggunakan metode apa dan aspek apa saja yang dikembangkan serta letak menyenangkannya itu ada di mana. Oke, baiklah. Di sini saya mendapatkan tugas untuk menceritakan tentang metode bermain. Nah, bermain itu apa sih? Kan? Bermain itu adalah sebuah aktivitas anak sehari-hari. Jadi bermain itu tidak terbatas, bermain itu banyak sekali kegiatan apa yang dilakukan oleh anak setiap harinya itu bisa dikatakan sebagai bermain. Nah, untuk kali ini bagaimana kita mengolah bermain itu untuk sama dikolaborasikan dengan belajar gitu loh, agar belajar sambil bermain. Nah, seperti itu. Karena apa? Karena belajar sambil bermain bagi anak usia dini itu dapat meningkatkan kekreativitasan anak. Baiklah, selanjutnya di dalam metode bermain itu aspek apa saja sih yang dikembangkan? Nah, aspek yang dikembangkan dalam bermain itu ada satu, itu aspek fisik motorik. Nah, kenapa gitu? Karena dalam bermain itu membutuhkan gerakan-gerakan yang banyaknya, itu bisa mengolah perkembangan motorik pada anak. Nah, untuk yang kedua itu ada aspek kognitif gitu. Karena apa sih? Karena dalam bermain itu merangsang berpikir anak, karena dalam bermain itu membutuhkan pemecahan masalah untuk bagaimana melakukan permainan itu dengan baik dan benar. Nah, jadi itu bisa aspek kognitif anak itu dapat berkembang di belajar sambil bermain tersebut. Nah, untuk yang ketiga itu ada aspek sosial emosional. Anak akan lebih semangat dalam belajar. Karena apa? Karena naluri anak usia dini itu belajar adalah bermain yang di dalamnya itu mengandung pelajaran. Jadi anak akan lebih semangat dalam belajar yang dikolaborasikan dengan cara bermain dengan asik dan menyenangkan. Gitu. Oke, selanjutnya di mana sih letak menyenangkannya di dalam bermain tersebut? Kan seperti itu. Di dalam bermain itu letak menyenangkannya ada bermain itu tidak ada batasnya, seperti yang saya bilang di awal bahwa bermain itu tidak ada batasannya. Aktivitas anak bisa dikatakan juga bermain. Jadi dalam bermain itu tidak ada unsur tekanan, paksaan. Jadi anak itu bisa bebas dengan aktivitas sehari-hari yang dilakukan. Jadi fleksibel saja dan anak-anak itu pasti akan merasakan senang, tidak merasakan boring, tidak merasakan tekanan di dalam diri dia. Nah, untuk tingkah laku bermain tersebut dimotivasi dari dalam diri anak, karena itu dilakukan demi kegiatan itu sendiri dan bukan karena tuntutan orang lain, seperti yang saya bilangkan tadi gitu kan. Jadi bermain itu tidak ada tuntutan dari orang lain, semua kegiatan yang dari dalam bermain itu timbul termotivasi di dalam dirinya sendiri. Jadi itu pasti akan dapat menyenangkan bagi anak. Nah, untuk selanjutnya anak itu akan lebih tertarik karena lebih mengutamakan pada tingkah laku ketimbang pada hasilnya. Jadi bermain itu mengalir saja, tidak memikirkan hasilnya, tetapi memikirkan perubahan-perubahan yang ada di tingkah laku anak-anak seperti itu. Jadi untuk bermain itu sangat fleksibel. Sebagai pendidik kita harus mampu untuk dapat mengetahui letak kebosanan anak itu di mana. Nah, di dalam bermain itu tadi, ketika anak merasa bosan dalam permainan satu, bisa loncat ke permainan dua. Juga yang bertanya, Bun, untuk contoh permainannya itu seperti apa? Kan seperti itu. Contoh bermainnya itu apa yang dapat diterapkan kepada anak usia dini? Banyak sekali permainan yang dapat kita terapkan, berikan kepada anak. Contohnya itu bisa bisik kata, gitu kan. Bisik kata itu gimana? Jangan banyak-banyak katanya. Seperti contohnya 1 ditambah 1 sama dengan 2, cukup itu saja. Lalu berestafet sampai dengan di depan gitu kan, beberapa
ada beberapa anak depannya dibisikkan dengan kata-kata itu 1+1=2 itu kan sampai ke depan. Nah itu nanti juga akan melatih motorik pada anak, bisa melatih kognitif pada anak, bagaimana kata tersebut bisa nyampe ke depan seperti itu. Tapi kita untuk bermain tersebut kan tidak diutamakan hasilnya gitu, diutamakan prosesnya, tingkah lakunya itu seperti apa, seperti itu. Nah apalagi Bunda, untuk permainan tradisional itu kita bisa bermain gobak selodor. Pernah bermain gobak selodor? Nah itu bisa diterapkan kepada anak gitu, atau bermain ular tangga, atau bermain apa saja permainan itu banyak sekali itu yang dapat diterapkan pada anak. Yang penting kita bisa mengolahnya sesuai pada tingkatan umur pada anak gitu. Jangan sampai umur permainan anak SMP diterapkan di anak TK gitu, itu tidak mungkin gitu. Atau anak TK diterapkan kepada anak SMP atau SMA, itu akan bosan seperti itu. Jadi permainan itu dikolaborasikan, disesuaikan pada tingkatan umur anak. Oke, baiklah, tadi sedikit cerita saya atau sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya kiri Allahumma fiqil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.